Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Widiantoro, Equity Analyst Erdika Elite Sekuritas. Pak Henry, kita lanjutkan kembali. Tadi ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Adaro, Indi, LSIP, kemudian juga BBRI. Adaro sudah kita bahas dari support dan resistennya, kemudian jangka pendek dan juga sampai dengan akhir tahun. Indi dari batubara juga Anda rekomendasikan, 1840, resistennya di 2000. Analisisnya Pak Henry. Baik, kalau Indi tadi saya rekomendasikan untuk resisten terdekatnya itu level 2000. Jika kita lihat secara jangka pendeknya ada potensi bagi Indi ke level tersebut, ke level 2000. Namun untuk jangka menengahnya kita lihat ada potensi bagi Indi akan menguji level resisten selanjutnya yaitu level 2200 hingga level 2300 untuk Indi. Namun perlu diperhatikan level support di sini sebagai batasan untuk stop loss-nya yaitu di level support kurang lebih 1800 atau 1820. Level support itu bisa digunakan sebagai level stop loss apabila menembusnya, namun apabila berhasil pullback lagi bisa untuk buy on weakness untuk Indi itu sendiri. Menariknya untuk Indi jika kita lihat dengan beberapa saham batubara lainnya, pergerakan dari Indi itu mempunyai volatilitas yang cukup tinggi di sini. Jadi ketika suatu gerombolan saham dari sektor batubara naik atau turun cukup signifikan, memang Indi itu pergerakannya cukup leading. Nah, di situ apabila ingin trading sebenarnya untuk Indi cukup menarik kalau saya lihat di situ, Mas. Baik, ada Adaro dan Indi direkomendasikan dari pertambangan batubara. Bagaimana peluang dari saham-saham emiten pertambangan batubara lainnya, Pak Henry? Ada PTBA, kemudian ITMG kemarin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, sebenarnya peluangnya tuh sama kalau kita lihat, Mas. Jadi momentumnya sama karena kenaikan dari harga batu baranya. Namun di sini ada permasalahan bahwasanya yaitu DMO di sini, Mas. Ada kewajiban dari pemerintah mengenai DMO atau Direct Market Obligation. Di sini ada beberapa emiten lainnya yang mana mempunyai trade off. Apakah seharusnya dia bisa mengoptimalkan cuan mereka atau keuntungan mereka dalam artian ini untuk ekspor semuanya. Namun di sini mereka itu punya hambatan untuk itu. Nah, di sini PTBA yang mana dia itu mempunyai kapasitas untuk supply ke Indonesia cukup banyak, ini mungkin akan sedikit terbebani dari hal itu, Mas, di situ. Namun untuk peluangnya, untuk momentumnya tetap saja PTBA, ITMG dan sebagainya masih cukup menarik di situ. Baik, dari batubara kita bergeser ke saham berbasis CPO yang juga Anda rekomendasikan. Ada LSIP direkomendasikan buy, supportnya di 1200 dan resistennya di 1250. Dari sisi sentimen tadi, pergerakan harga komoditas juga mengalami kenaikan, sudah kita bahas. Nah, sama pertanyaan saya dengan batubara sebelumnya ini, dari beberapa emiten-emiten yang ada di CPO, Pak Ali, termasuk yang big cap-nya lebih sering juga direkomendasikan, tapi Anda tampaknya memasukkan LSIP ini, Pak Henry. Analisis dan pertimbangannya untuk LSIP? Sebenarnya LSIP kalau kita lihat jika dibandingkan dengan Ali juga menarik sebenarnya, namun LSIP kalau kita lihat volatilitasnya tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan Ali itu sendiri di sini, Mas. Secara valuasi juga LSIP mempunyai valuasi yang juga bagus untuk dari sisi fundamentalnya di situ. Namun apabila kita manfaatkan untuk trading sebenarnya LSIP saya rasa di sini mempunyai fleksibilitas yang cukup bagus apabila kita gunakan untuk trading, baik dari berbagai jenis volume besar maupun kecil untuk LSIP itu sendiri. 1200 sampai dengan 1250. Proyeksi Anda sampai Desember untuk LSIP, Pak Henry? Untuk LSIP kemarin waktu saya sempat buat untuk forecast-nya, ada potensi bagi terdekat untuk LSIP kurang lebih ke harga 1420 hingga 1450 untuk LSIP hingga akhir tahun sini. Baik, bisa menyentuh ke 1400 sampai 1450, sementara untuk jangka pendek 1200 sampai dengan 1250. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari perbankan big cap, BBRI. Anda juga rekomendasikan buy. BBRI kemarin juga mengalami penguatan signifikan dan juga menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan. Jangka pendek 3780 dan 3920. Analisis untuk BBRI, Pak Henry. BBRI sebenarnya tadi kita rekomendasikan untuk buy on weakness sebenarnya, Mas. Karena kita lihat momentumnya di hari ini, hari Jumat, biasanya seperti profit taking di situ, Mas, ya. Kita rekomendasikan untuk buy on weakness di level support yang tadi saya sebutkan. Apabila mantul dari level support itu baru
terkonfirmasi untuk buy di situ. Nah, sebenarnya untuk level support dan resisten yang tadi saya sebutkan, ada potensi secara jangka menengah hingga panjangnya sebenarnya untuk BBRI akan kembali ke level 4.500 hingga level 5.200 dari sisi valuasi hingga akhir tahun kalau saya lihat di situ, Mas. Namun in short term, yaitu tadi kurang lebih ada potensi terdekatnya untuk BBRI menguji level resisten yaitu 3920 terlebih dahulu untuk BBRI, Mas. Baik, peluang balik lagi ke level 4.000 cukup terbuka lebar, Pak Henry. Cukup terbuka lebar kalau saya lihat di sini, Mas. Jam 9 tepat, Pak Henry, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia sudah dibuka. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu aktivitas pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi ini. Dibuka di zona merah, Pak Henry, sesuai dengan prediksi Anda sebelumnya, di mana tadi dibuka di 6.269,238 dan posisi saat ini indeks harga saham gabungan tertekan di 0,50% dan berada di level 6.252,841. Sementara level tertinggi yang sempat disentuh oleh indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini di level 6.269 dan ini juga merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi ini. Saya juga akan sampaikan saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di pertama hari ini. BBRI masih melanjutkan penguatan di 0,26% dan posisinya saat ini ada di 3860 dan tadi BBRI juga direkomendasikan buy on weakness. Kemudian BBCA yang sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 6% pemirsa, hari ini profit taking juga mengalami pelemahan yang cukup dalam 2,86%, level 35.000 kembali ditinggalkan oleh BBCA. Kemudian ada Telkom yang juga tertekan di 1,63%, yang kemarin juga sempat naik signifikan, hari ini berada di level 3.640. Sementara saham-saham pertambangan batu bara, Adaro dan Indi yang juga direkomendasikan pada hari ini. Adaro melanjutkan penguatan di 3,12% di 1.815. Kemudian Indi juga menguat di 4,21% di 1.980. Dan satu lagi yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan dari pertambangan batubara ada PTBA, hari ini menguat di 0,72%. Dan INKP yang sebelumnya mengalami penguatan sudah cukup signifikan, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,33% dan berada di level 8.350. Pak Henry, kita lanjutkan kembali, Pak. Yep. Ya, BBRI tadi Anda rekomendasikan, Pak Henry, BBRI 3780, resistennya di 3920. Di pembukaan sesi pertama hari ini, BBRI mengalami penguatan atau masih melanjutkan penguatan, Pak Henry, sudah menyentuh ke level 3.800-an ini. Dengan pencapaian BBRI sampai sejauh ini, ada perubahan tidak Pak dari titik resisten? Apakah 39 yang sudah Anda rekomendasikan tadi masih level resisten sampai sejauh ini? Ya, untuk saat ini sih kita lihat level 3.900 untuk BBRI sebagai level resistennya masih kita pertahankan untuk targetnya. Kita tidak revisi untuk targetnya terlebih dahulu untuk hari ini. Karena mengingat kondisi dari pasar saat ini yang memang kurang begitu kondusif dan rawan terjadi profit taking. Oleh karena itu kita tidak revisi untuk BBRI itu sendiri targetnya, Mas. Baik, kemudian Indi juga masih melanjutkan penguatan 1975, hampir mendekati level resisten yang Anda rekomendasikan di 2000. Untuk ini juga demikian, Mas. Mungkin market di sini akan lebih berhati-hati juga dalam mengakumulasi saham-saham batubara di situ karena memang kenaikannya sudah cukup signifikan ya dan market kurang kondusif hari ini. Ini kan kenaikannya karena momentum dari kenaikan dari harga komoditasnya secara jangka pendek. Jadi secara jangka panjang cukup bagus, Mas. Baik, begitu juga dengan Adaro. Ini juga hampir mendekati level resisten yang Anda rekomendasikan. Apakah juga dari sisi resistennya juga masih dipertahankan, Pak Henry? Ya, masih kita pertahankan untuk rekomendasi dari Adaro target resistennya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Di luar dari saham pilihan, pergerakan saham yang menarik juga kita perhatikan Pak Henry, BBCA, di mana pada perdagangan kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 6%, menembus ke level 35.000 dan level ini juga sudah cukup lama ditinggalkan oleh BBCA. Namun di pembukaan sesi pertama hari ini tertekan cukup dalam 2,64% dan berada di level 34.100. Tampaknya investor sudah profit taking terhadap BBCA. Strategi kalau ingin masuk kembali untuk BBCA, Pak Henry?
Baik, untuk BBCA strategi Mas ya, sebenarnya pergerakan seperti ini jadi gap menjelang pre-closing itu sering terjadi pada saat besar seperti ini. Nah, profit taking hari ini juga kita katakan sebagai hal yang wajar di situ Mas ya. Strategi yang kita lihat di sini untuk BBRI adalah bisa buy on weakness saja, beli di level support kurang lebih 35.000 sebagai level supportnya di situ Mas. Apabila terkonfirmasi mantul di atas level 33.500, maaf saya ralat ya, 33.500 bisa dikonfirmasi untuk beli untuk BBCA, karena kita lihat di level kurang lebih 33.000 terjadi konsolidasi yang cukup lama untuk BBCA itu sendiri Mas. Nah, spekulasi kita sebelumnya itu kalau nggak beri ke atas beri ke bawah, namun ternyata kalau kita lihat dari pola akumulasinya nampak terjadi akumulasi untuk terjadi pergerakan ke atas untuk BBCA Mas. Sekali lagi kita rekomendasikan buy on weakness atau di support kurang lebih 33.500 untuk BBCA untuk konfirmasinya di situ Mas. Baik, BBCA direkomendasikan buy on weakness di tengah pelemahan yang terjadi. Pemirsa, tampaknya Anda harus menunggu di level yang lebih rendah lagi, 33.500, sementara posisi saat ini 34.225 mengalami pelemahan di 2,21% untuk BBCA. Sementara BBRI tadi juga sempat kita bahas. Saya akan coba cek juga ini untuk BMRI, di mana pada perdagangan kemarin ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, BMRI juga posisinya sama, Pak Henry. Hari ini tertekan di 0,41%, 6.125. Tapi candle-nya juga agak sedikit berbeda ini dibandingkan dengan perbankan lainnya, tertekan cukup dalam, kemudian naik kembali cukup signifikan dan kembali tertekan, Pak Henry. Bagaimana Anda melihat pola teknikal yang terjadi di BMRI, Pak Henry? 6125, 6175, range pergerakan sampai sejauh ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif teknikal seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas David, ada potensi bagi BMRI akan melanjutkan penguatan apabila terkonfirmasi menembus level 6.100 sebagai level support pada indikator middle band-nya. Ada potensi terjadi volatilitas ke level 6.000 kurang lebih 6.300. Namun apabila nih saat ini sedang berada pada level supportnya, apabila tidak mampu bertahan di level tersebut, ada potensi berbalik lagi ke level support 5.890 untuk BMRI. Namun kalau kita lihat dari pergerakan flow asingnya, BMRI sebenarnya cukup menarik karena kita lihat kemarin asing beli untuk BMRI dengan jumlah yang lumayan signifikan di situ ya. Masih cukup menarik untuk BMRI itu sendiri. Baik, BMRI masih direkomendasikan pemirsa dari sisi support dan resisten dan juga di sisi target price-nya sudah disebutkan tadi. Pak Henry, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Henry Widiantoro, equity analis dari RDK Elite Sekuritas. Dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Power Breakfast akan segera kembali bersama dengan Wiki Atrian dan juga ada Prisa Sombodato. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.